Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يخرج لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Mujahidin, bapak-bapak dan saudara-saudara penggemar siaran dakwah Masjid Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah. Berikut ini marilah kita lanjutkan kajian kita memahami lafaz-lafaz, makna-makna tiap-tiap kalimat di dalam Al-Quran. Kita telah berada pada surat Al-An'am yang lalu sampai dengan ayat 62. Sekarang kita lanjutkan ayat 63. Ayat 63 sampai dengan ayat 67 ini menerangkan bukti-bukti kekuasaan Allah, dan Allah Maha Penyayang kepada para hambanya. Bukti-bukti kekuasaan Allah tunjukkan melalui ayat-ayat baik yang tertulis seperti firman-firmannya di dalam Al-Quran yang sekarang ini kita sedang memahami makna-makna kalimat-kalimatnya. Ditunjukkan oleh Allah kekuasaan itu adalah pada ayat-ayat yang tidak tertulis, yaitu ciptaan Allah yang dapat kita lihat, yaitu alam syahadah, alam nyata, yang kesemuanya ini menunjukkan bahwa penciptanya maha kuasa. Kekuasaan Allah tidak terbatas seperti kekuasaan makhluk. Di samping itu, karena Allah itu pencipta, maha kuasa, sangat menyayangi kepada hamba-hambanya. Mari kita tilawat dulu dalam rangka zikrullah, mendekatkan diri kepada Allah, mulai ayat 63, Qul mayyunajjikum, sampai kita baca insyaallah, yaitu Qul alastu alaikum biwakil. Namun barangkali untuk menjelaskan makna-makna kalimat ini kita tidak dapat kesemuanya sampai dengan ayat 67. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man yunajjikum min zulumatil barri wal bahr min zulumatil
البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليهم بوakil. Sampai ayat 66 dulu. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Para jamaah yang terhormat, bukti-bukti kekuasaan Allah akan lebih mudah dapat diketahui bagi hamba-hamba yang mau menerima petunjuk-petunjuk dari Allah. Sekalipun alam nyata ini dapat kita lihat, kita dengar, kita raba, namun andai kata orang mau berpikir secara jernih, alam semesta ini terdiri daripada benda-benda planet. Yang kita huni namanya planet bumi. Di atas bumi ini ada berjuta-juta benda yang kelihatan sehari-hari semalam, yaitu matahari. Dan karena sinarnya kuat, bintang-bintang yang lain tidak kelihatan. Yang kelihatan adalah sinar matahari yang sangat kuat itu. Di malam hari kita melihat bulan, di mana bulan dan bintang-bintang ini mendapatkan pantulan sinar dari matahari. Ini pun tidak semua orang bisa berpikir demikian, Pak, kalau tidak belajar ilmu fisika. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk agar apa yang dilihat pada alam yang nyata ini supaya ia pikirkan betapa maha kuasanya Sang Pencipta. Di sini manusia bisa mencipta sesuatu yang modern sekalipun, ini pun sangat terbatas. Alam ini tidak hanya alam nyata, ada lagi alam gaib, metafisika.
Manusia sama sekali tidak mengetahuinya kecuali kalau diberi petunjuk oleh Allah akan adanya alam gaib. Baik alam nyata atau alam gaib, ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam gaib itu disuruh mempercayai, tidak bisa dipikir, Pak. Alam kubur kita tidak bisa mengamati. Dan itu belum terjadi kecuali saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia. Apalagi padang mahsyar, hisab, mizan, surga dan neraka. Ini pasti ada. Cuma ini masalah gaib. Tentang masalah gaib, kita diperintahkan oleh Allah, yaitu hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang bertakwa tentang alam gaib itu tidak perlu menganalisa, tidak perlu menyelidiki, tapi beriman akan keberadaannya. Nah, kita ditunjukkan oleh Allah kekuasaannya yang ada di dalam ayat-ayat yang tidak tertulis. Unzuru fil afaq, lihatlah segala penjuru di permukaan bumi ini. Bumi ini bulat, tetapi orang tidak pernah merasakan bumi ini bulat. Yang dirasakan bumi itu firasya, datar, sehingga berjalan kemana saja tidak merasa berbelok seperti kebulatan bumi. Nah, ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Melalui ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 63, 64, 65, 66. Insyaallah nanti kita akan melanjutkan ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mari kita amati. Lihat diktat kita, catatan kita halaman 106, halaman 104. Qul, sudah tahu Pak ya artinya, sering kita katakan sudah. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Qul, ini kalimat perintah dari kalimat qala yaqulu. Qul, berkatalah. Siapa yang disuruh berkata? Yaitu utusannya yang mulia yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah itu, ini jumlah ismiyah, Pak. Di sini ditulis Allah gitu saja. Nama Allah itu yunajjikum. Najja sama dengan anja, Pak. Kalau naja selamat, kalau najja menyelamatkan, atau anja. Naja yanju, selamat, saya selamat, umpamanya begitu. Tapi kalau anja, saya menyelamatkan. Menyelamatkan siapa? Umpamanya ada anak kecil di pinggir jalan, ada mobil ngoleng gitu, kemudian anak itu ditarik. Nah, itu saya menyelamatkan anak itu. Hakikatnya dari Allah. Kita diberi kemampuan untuk menarik anak kecil di tepi jalan ketika ada mobil yang oleng itu ditarik, sehingga tidak tersentuh atau tidak tertubruk. Anja atau najja fil madinya, yunajjikum, Allah itu menyelamatkan kamu sekalian. Hidup ini, Pak, kalau kita di permukaan bumi, lihat udara yang kita hisap di tempat yang umum begini ini, Masya Allah, udara ini bercampur dengan debu-debu yang kecil. Apalagi di kota, pengaruh-pengaruh bensin daripada mobil-mobil yang bergerak kian kemari, yang dinamakan polusi. Ini kita hisap, kita hirup. Tapi kita kok, paru-paru kita tidak kotor, Pak. Nah, itu Allah yang menyelamatkan ini.
Kalau paru-paru kita tidak mampu menerima udara yang ada di permukaan bumi ini, kita perlu dibawa ke rumah sakit, diberi pertolongan dengan zat O2, ya, oksigen yang ada dalam tabung, tapi harus bayar, Pak. Sehari-hari pernah kita bayar. Allah tarik rekening, kamu habis oksigen sekian botol, sekian tabung, nggak pernah. Hanya perintah Allah, fa'budni, sembahlah aku, itu saja. Nah, kalau tidak mau menyembahnya, berarti kita seperti orang masuk rumah sakit, diberi pertolongan oksigen 2 tabung, suruh bayar, nggak mau. Apa ada aturan begitu tuh? Sudah menghirup oksigen 2 tabung, di rekening habis sekian, nggak mau. Nggak ada tuh begitu. Lah, kita di atas permukaan bumi ini menghisap oksigen oleh Allah bebas. Apa tuntutan Allah? Sembahlah aku, itu saja. Nggak pakai modal, nggak pakai uang. Sembahlah aku. Qul Allahu yunajjikum minha. Katakanlah, Allah, Dia menyelamatkan kamu sekalian minha, daripadanya. Daripadanya ini termasuk bencana-bencana di dunia ini. Di dunia ini ada bermacam-macam bencana yang sudah kita dengar, namun belum tentu kita saksikan semuanya. Di sini belum pernah tsunami lah ya, di Surabaya ini. Tapi kita kan dengar ada bencana tsunami di Aceh yang lalu, dan di negara-negara yang lain. Gempa, tanah longsor, petir, orang disambar petir, angin, ya. Kesemuanya itu bencana. Tapi apa semuanya orang itu hancur? Apa ketika ada bencana ini semuanya orang ini menjadi binasa semua? Enggak. Banyak yang selamat tuh. Ini. Nah, yang menyelamatkan itu Allah. Cara Allah menyelamatkan berbagai cara. Sesuai dengan sunnatullah yang telah diterapkan oleh Allah di permukaan bumi, di alam yang nyata ini. Jadi Allah yang menyelamatkan kamu sekalian dari bencana-bencana ketika menimpa hamba-hambanya di mana mereka berada. Min kulli karbin wa min kulli karbin, dan Allah menyelamatkan kamu sekalian dari segala karbin, kesukaran. Hidup di dunia ini serba sukar, Pak. Ya, katanya BBM mau naik, Pak, ya. Apa itu sukar? Sejak dulu kan ada berita BBM naik, semuanya ada kesulitan. Cuma mintanya kalau bisa gratis itu. Apa bisa? BBM, bensin gratis, seperti Allah menyediakan oksigen gratis buat hambanya. Kalau tidak kuasa seperti Allah, tidak bisa, Pak. Ciptaan hamba ini, kalau sudah dibutuhkan oleh manusia, tidak bisa gratis, Pak. Ini. Katakanlah keluarga berencana. Itu pakai bondo, Pak. Tidak gratis itu. Hanya untung sekarang untuk SD negeri itu sekarang gratis, Pak. Ya, mudah-mudahan nanti terus gratis. Ini. Jadi Allah menyelamatkan kamu sekalian dari segala kesukaran. Kira-kira Bapak pernah kesukaran tidur? Bapak pernah sukar tidur? Sulit tidur? Kelop-kelop. Ya, pada saatnya sulit tidur, pada saatnya gampang tidur. Malah Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Muhammad SAW, apabila mau tidur supaya
dijaga oleh Allah, tidak ada kesulitan. Zikirlah ketika akan tidur. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Baca ayat kursi, baca Fatihah, baca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Karena apa? Kita ini mau berangkat mati, dalam arti mati di dalam tidur. Lalu kok lama nggak bisa tidur? Ya ini mesti ada apa-apa, Pak. Apa pikirannya susah, atau memikirkan sesuatu ini, atau memikirkan anaknya nggak lulus ujian, umpamanya begitu, atau anaknya akan ujian nanti lulus atau tidak. Karena berpikir itu sulit tidur. Nabi SAW mengajarkan, kalau nggak bisa tidur, zikirlah kepada Allah. Zikir orang yang tidak bisa tidur ini Rasulullah mengajarkan, Pak. Dengan zikir-zikir Allahumma gharatin nujum wa hadatil uyun ahdi laili wa anmi ainayya. Ada tambahan lagi, yaitu dengan ucapan Allahumma gharatin nujum wa hadatil uyun wal hayyul qayyum la ta'khudhuka sinatu wala naum ya hayyu ya qayyum ahdi laili wa anmi ainayya. Ya Allah, telah beredar bintang-bintang dengan tetap tenang, dan umumnya Allah Subhanahu wa taala menenangkan mata-mata ketika lelap. Engkau zat yang maha hidup dan engkau tidak mengenal ngantuk. La ta'khudhuka sinatun wala naum, apalagi tidur. Ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang zat yang hidup dan yang hidup dengan sendirinya, tenangkanlah malam saya, lelapkan kedua mata saya. Nah, orang berdoa harus disertai dengan pendekatan, Pak. Jangan dalam keadaan maksiat berdoa. Maksiat itu larangan Allah. Ini. Nah, para jamaah, min kulli karbin, dari segala kesukaran. Hidup itu tidak semudah seperti anak kecil, Pak. Anak kecil hidupnya mudah karena apa? Dinaungi oleh kedua orang tuanya. Allah menjadikan orang tua kasih sayang kepada anak-anaknya, sehingga anaknya tidak mengalami kesulitan. Dipelihara hidupnya, ibunya memberi air susu. Kalau ibunya tidak mau beri air susu, diberi susu banteng. Modern sekarang kan begitu, Pak. Ibu-ibu kan tidak begitu suka menyusui anaknya. Alasannya tidak keluar, alasannya tidak mau. Nah ini, kemudian diganti dengan susu banteng. Tetapi tidak semutu susu air susu ibu. Ibu dan bapak diberi anugerah oleh Allah menyayangi anak cucunya, dengan harapan besok kalau sudah tua dia akan disayangi oleh anak cucunya, berganti begitu. Wa min kulli karbin, Allah menyelamatkan kamu dari segala kesukaran. Summa kemudian antum, kamu sekalian, tusyrikun, mempersekutukanlah, kebangetan apa gitu. Sudah diselamatkan dari bencana, diselamatkan dari segala kesulitan. Loh, begitu kok tidak mau menyembah Allah, malah menyembah kepada selain Allah. Ini andai kata ada orang ditolong di rumah sakit, Pak, ya, kemudian diobati, setelah sembuh malah membakar rumah sakit. Ini orang macam apa dipikir ini? Itu secara kecil, Pak. Secara besar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, seluruh hamba itu dilindungi oleh Allah. Diselamatkan dari bahaya, diselamatkan dari segala kesukaran. Tapi kok malah tidak mau menyembah. Malah mau menyembah kepada yang lain. Yang disembah itu tidak bisa apa-apa, Pak. Ya, kita tidak jauh-jauh, Pak, ya, di sekitar kita Mbak Ratu. Mbak Ratu itu ada apanya?
Ada kekuasaan apa? Atau orang-orang yang menyembah berhala, patung, batu, perunggu, tidak bisa apa-apa. Loh, ini Allah yang menyelamatkan hambanya dari segala bencana dan segala kesukaran, disuruh menyembah kok tidak mau. Malah tusyrikun, menyembah kepada yang lain. Nah, yang namanya musyrik, padahal musyrik sudah Pak ya disampaikan oleh Ustadz kalau malam Jumat. Ini kan masalah tauhid semuanya itu. Tauhid lawannya musyrik ya. Jadi mengisahkan Allah dalam arti mau menyembahnya. Kamu saya gratiskan segala sesuatu hidup di dunia ini. Allah tidak pernah narik rekening. Hanya fa'budni, sembahlah aku. Sudah ditolong malah menyembah kepada batu, menyembah kepada Nogodino. Ada Pak Nogodino itu. Jadi berhala itu belum tentu berbentuk seperti patung-patung, seperti candi-candi. Kadang-kadang berhala itu ada berbentuk anggapan. Anggapan ini saya tunjukkan untuk orang Jawa. Saya ini orang Jawa Pak. Jadi ada anggapan di Pulau Jawa ini, ada namanya Nogodino. Sekali waktu di utara, pindah ke barat, pindah ke selatan, pindah ke timur. Lalu kenapa kalau ada Nogodino di utara, di selatan, di timur, di barat? Ojo pisan-pisan, jangan sekali-kali. Kalau nikah berjalan menuju di mana Nogodino berada, dicaplok nanti. Nah, ini berhala ini. Tapi berhalanya tidak berbentuk benda, berbentuk anggapan-anggapan. Siapa yang lahir antara tanggal 21 sampai tanggal 27 umumnya, ini dia berbintang Leo. Berbintang apa lagi Pak? Saya tidak mau menggunakan itu syirik itu. Kalau bintangnya bintang Gemini, mulai tanggal ini sampai tanggal jangan coba-coba keluar dari rumah. Musuh menghadangnya. Tanggal sekian supaya sobo pasar rezekinya banyak. Siapa yang membuat aturan begitu itu? Itu namanya berhala anggapan. Atau istilah lain ideologi. Jadi berhala itu tidak hanya bentuk benda saja Pak. Ada yang tidak berbentuk apa-apa, tapi dianggap ada. Lah ini manusia kalau bisa diselamatkan oleh Allah dari segala kesulitan, lalu disuruh menyembah aja kok tidak mau. Itu kan istilahnya kata orang Jawa, kebangetan rek ngono iku. Oh, menyembah Allah itu tidak repot itu. Salat paling lama 10 menit. Kalau lewat jalan tol kadang-kadang 3 menit. Apa Pak? Lewat jalan tol itu artinya salatnya cepat-cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya jangan begitu, jangan seperti orang kumat begitu. Warattilil Qur'ana tartila, membaca Fatihah, membaca surat yang dapat didengar. Kira-kira ditirukan itu bisa. Loh, makan waktu enggak sampai 10 menit. Ya katakanlah 7 menit kali 5 Pak. 7 menit kali 5 35 menit. Enggak sampai 1 jam kalau namanya sholat. Puasa tidak setiap hari. Untuk Ramadan 1 bulan. Jadi 11 bulan orang dibebaskan. Tapi siapa yang mau menambah itu utama. Seperti menyembah dalam bentuk sholat. Sholat fardu kan cuma 5 kali, makan waktu 35 jam. Kalau siapa yang mau menambah, yaitu sholat-sholat sunat, sholat rawatib, sholat malam, sholat duha. Nah ini makin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ngerumangsani kalau Allah tuh menyelamatkan kita. Merasa hidupnya ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini.
Kenapa? Kalau sudah ajal datang, Pak, orang tidak bisa menyelamatkan diri. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Walaupun kamu bersembunyi di dalam tempat yang dindingnya besi, tidak bisa kalau ajal datang. Nah, hidup itu dibatasi oleh Allah yang namanya ajal. Ada yang dibatasi 100 tahun, ada yang dibatasi 60 tahun. Seperti Nabi SAW dibatasi oleh Allah 63 tahun. Lah kita kadang-kadang diberi umur lebih dari 63 tahun. Ini. Nah, kesemuanya itu ada batas. Batas itu tidak bisa untuk direkayasa manusia, diajukan atau dimundurkan, nggak bisa. Allah Maha Kuasa dan Allah itu berkehendak. Kehendak Allah tidak ada yang bisa intervensi. Ayat 1 ini dari kalimat-kalimat saja sudah bisa dipahami, Pak. Nah, sementara ada ayatnya yang sulit, itu perlu tafsir. Nah, tafsir itu harus tahu ini dulu. Tahu terjemahannya kalimat per kalimat. Mari kita baca yang tulisannya hitam itu, 64. 63 halaman 103 yang tulisannya hitam itu, Pak. Katakanlah, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari kegelapan? Oh, tadi kita terjemahnya. Oh, belum kita terjemahkan itu. Yang ayat 63, tadi 64 ya. Qul may yunajjikum min zulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarru'an wa khufiyah la in anjana min hadhihi lanakunanna minasy syakirin. Ini senada dengan ayat 64 tadi, saya kelewatan tadi, Pak. Qul sudah tahu tadi, may yunajjikum sudah tahu tadi artinya, min zulumatil barri wal bahri, dari kegelapan di darat dan di lautan. Para jamaah yang terhormat, di daratan ini tidak semua diterangi oleh lampu-lampu seperti di kota-kota ini. Di daerah pinggiran kota atau di daerah pelosok-pelosok, apalagi yang belum ada lampu-lampu elektronika seperti ini, lampu hanya sekedar itu obor. Kalau kita berada di suatu daratan lalu gelap, tidak ada lampu, kira-kira petunjuk apa yang Bapak kita ketahui? Kalau tidak ada mendung, ada cahaya bulan. Kalau bulan pada waktu kecil, ada bintang-bintang. Tapi kalau orang tidak biasa untuk mengetahui arah melalui bintang, seperti orang-orang pelaut, akan budek juga. Nah, ini yang menyelamatkan, Allah menyelamatkan kamu dari kegelapan di darat dan di lautan. Saya tidak pernah di lautan, Pak. Barangkali orang-orang yang sering berada di lautan, terutama pelaut-pelaut ini, kan lampunya sekedar ada pada kapal itu sendiri. Itu kalau kapal ada elektronik seperti ini. Kalau tidak ada, kan hanya mengharapkan petunjuk-petunjuk bintang-bintang yang ada di atas ini. Nah, bintang-bintang di atas itu oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sarana untuk mengetahui manusia yang berada di lautan, ini utara, ini selatan. Sebelum ada kompas, Pak, ini. Sekarang ada kompas, orang baru mengetahui dengan kompas itu. Kan tidak semuanya perahu-perahu kecil itu pakai kompas. Oleh karena itu ketika naik kapal, Pak, saya melihat ada perahu-perahu kecil, saya ini berkata, ini mencari mati atau tidak ini? Saya tanyakan, Pak, biasa itu orang-orang bawa perahu begitu itu. Saya tidak biasa. Loh, mereka itu kok tahu arah utara, arah selatan, ini angin kemana, kok tahu? Allah yunajjikum fil barri wal bahri tad'unahu tadarru'a. Ketika minta petunjuk ini dari kegelapan daratan dan kegelapan lautan,
kamu memohon kepadanya, tad'unahu. Kamu mohon kepadanya tadarru'a, dengan rendah diri. Jadi berdoa kepada Allah jangan merendahkan diri, Pak. Manusia sesama manusia jangan merendahkan diri, tapi rendah hati dalam arti sopan santun. Tapi di hadapan Allah kita harus merendahkan diri karena Allah Maha Kuasa. Kita lemah di hadapan Allah. Di daratan, di lautan kalau gelap, yang memberi petunjuk cuma Allah. Oleh karena itu ketika Anda tahu arah, tad'unahu tadarruan wa khufyatan, kamu memohon kepadanya, mohon petunjuk maksudnya tadarru'a, dengan rendah diri. Kita di hadapan Allah itu lemah sekali. Wa khufyatan, dan sembunyi. Artinya kalau berdoa Allah jangan teriak-teriak. Khufyah dengan suara rendah. Berdoa kepada Allah dicorong di speaker gitu. Allah tidak tuli, Allah tidak buta. Oleh karena itu aturan berdoa orang hanya tadarruan wa khufyatan, merendahkan diri, dan suaranya suara lembut sekedar di telinganya sendiri. Kecuali kalau seorang mursyid memberi petunjuk, ini doa dibaca dengan keras. Karena apa? Supaya ditirukan. Kalau sudah dibaca sendiri dengan khufyah, dengan suara sir, seperti kita salat zuhur, salat asar, nah seperti kita salat maghrib pada rakaat ketiga, seperti salat isya pada rakaat ketiga dan keempat. Untuk subuh suaranya dikeraskan karena perintah ini. Dan yang diperintahkan itu kalau jamaah makmum imamnya saja, yang lain mendengarkan. Lain anjana min hadhihi, la itu sungguh-sungguh, in jika, benar-benar jika, anjana dia telah menyelamatkan kami, min hadhihi, dari ini itu apa, Pak? Tiap ada kata itu, ini harus tahu ini itu apa, namanya musyar ilaih, yaitu petunjuk Allah. Allah menyelamatkan dari kegelapan darat dan lautan, lalu kamu memohon kepada Allah, lalu diselamatkan, diberi petunjuk. Itu namanya min hazihi. Lanakunanna minasyakirin, maka sungguh kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Jadi kalau tidak tahu lalu mohon kepada Allah dengan rendah diri, dengan suara sir, itu namanya orang itu bersyukur. Tidak tahu mohon kepada Allah, itu dinilai syukur oleh Allah. Lain dengan ayat 64 tadi itu. Setelah diberi petunjuk diselamatkan lalu menyekutukan Allah. Mari kita baca terjemahnya ayat 63 dan 64. Katakanlah, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari kegelapan bencana? Kegelapan itu juga termasuk bencana, Pak. Orang itu kalau bencana, walaupun ada lampu, budek, Pak, itu. Di darat atau di laut. Kemudian kamu memohon pertolongan kepadanya dengan merendahkan diri dan dengan suara yang lembut, yaitu mengatakan, sesungguhnya jika dia menyelamatkan kami, kami tentu akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang semua pemberian dari Allah, berbentuk apapun, orang harus bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau diberi oleh Allah mau bersyukur akan ditambah. Pemberiannya itu akan ditambah. Tetapi kalau diberi tidak mau syukur, seperti ayat 64, sudah diberi malah menyekutukan Allah, itu nanti wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian mengkufuri nikmat, tidak mensyukuri nikmat, disuruh menyembah yang tidak mau, malah mau menyembah kepada yang lain, itu namanya orang yang kufur nikmat, dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang terhormat, pernyataan yang demikian itu nanti dinyatakan di dalam ayat 65. Allah itu qadir atau qadir, Allah itu maha kuasa. Oleh karena itu para jamaah Jumat,
kita sebagai seorang hamba yang beriman kepada Allah senantiasa mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa di dalam segala hal. Dan sebelum berdoa, mari kita berusaha menjauhkan diri daripada segala maksiat, larangan-larangan Allah, terutama makanan dan pakaian. Sebab kalau makanannya itu dari barang haram, pakaiannya dari barang haram, mau berdoa fa anna yustajabu lahu. Orang yang makanannya banyak haram, pakaiannya dari haram, bagaimana doanya mau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah sudah menyediakan barang-barang yang halal. Kenapa cari yang haram? Itu berarti menjauhkan diri kepada Allah. Tunduklah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan selalu berdoa. Allah akan memberi orang-orang yang berdoa, itulah orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa orang yang mau bersyukur dari pemberian Allah Subhanahu wa taala, ia akan ditambah nikmatnya Allah. Tetapi kalau dikufuri seperti ayat 64 tadi, sudah diberi petunjuk, diselamatkan daripada segala bencana, malah ia menyembah batu, menyembah kuburan, menyembah benda-benda yang tidak tahu aral mucurnya. Itu namanya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah perlunya kita belajar membaca Al-Qur'an. Setelah membaca, kita ingin mengetahui makna-maknanya. Ini baru secara harfiah sudah bisa dimengerti. Nanti pada saatnya ada ayat-ayat yang sulit dimengerti karena apa? Ada tasybih, ada majazi. Nah, itu perlu tafsir, Pak. Nah, sebelum belajar tafsir, terlebih dahulu mengenal makna-maknanya. Para jamaah yang terhormat, kalau kita mau bertanya kembali, lihat terjemahan yang ada pada tiap-tiap kalimat yang sudah kita sediakan di dalam diktat-diktat yang ada pada hadapan bapak-bapak sekalian. Nah, karena ini masih milik jamaah untuk umum di masjid, di rumah kalau bisa ya mempunyai seperti ini, harganya tidak mahal, Pak. Tidak sampai harganya ratusan ribu, hanya puluhan ribu saja. Insyaallah. Mari kita akhiri kajian kita dengan memohon kepada Allah untuk melanjutkan nanti ayat 65, ayat 66, ayat 67 pada waktu yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbi Allahumma 'allimna ma yanfa'una Allahumma anfa'na ma 'allamna wa ma ta'allamna. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.